Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi. Kita sekarang masuk ke chapter 1.2 di mana kita akan belajar mengenai aplikasi dari persamaan linear. Nah, target pencapaiannya ada lumayan banyak. Nah, tapi dari pengalaman saya, aplikasi persamaan linear ini tuh adalah salah satu bab yang paling susah untuk dicerna ya, karena ini adalah bahasa itunya itu adalah soal cerita ya. Karena soal cerita itu seringkali siswa itu tidak tidak terlalu paham dengan soal cerita dan akibatnya itu susah untuk mengerjakan soal. Namun di sini saya berusaha untuk bisa menjelaskan sebaik mungkin ya. Ada beberapa masalah, ada beberapa aplikasi persamaan linear, masalah secara umum, geometri, bunga, pencampuran, kemudian masalah jarak kecepatan. Nah, mungkin yang untuk kalian-kalian karena sebagai mahasiswa farmasi, mungkin aplikasi persamaan linear dalam masalah pencampuran itu yang paling terkait. Nah, berikut ini adalah sekedar diagram ya. Jadi di dunia nyata ini, di dunia kita itu banyak sekali masalah ya. Nah, masalah itu bisa dimodelkan menjadi sebuah model matematika. Namun dalam subbab kali ini model matematikanya itu ya adalah persamaan linear. Nah, di bab 1.1 kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan linear ya. Jadi solusi dari model matematika atau solusi dari persamaan linearnya bisa dicari. Nah, setelah itu kita bisa kembalikan ke solusi dari masalah di dunia nyata itu seperti apa gitu ya. Nah, saya akan kasih tips dan triks dulu ya ketika kita menghadapi soal cerita ya. Nah, tips yang pertama itu sebaiknya kalian itu tuh sebaiknya mencatat apa yang diketahui ya dan juga mencatat apa yang ditanya ya. Dan kalau perlu kita gambar gitu ya. Jadi ini 3 langkah pertama itu mencatat apa yang diketahui, ditanya dan jika perlu itu gambar gitu. Coba sketsa. Nah, kemudian langkah ketiga itu sebaiknya itu yang ditanyanya apa kita ganti menjadi suatu variabel x ya atau y gitu ya. Setelah itu kita cari tahu model matematikanya atau persamaan linearnya dan kemudian kita selesaikan persamaannya. Nah, langkah-langkah ini akan sangat membantu ketika kita akan menghadapi soal cerita. Jadi saya langsung masuk ke dalam sebuah contoh soal karena untuk menjelaskan bagaimana menjawab soal cerita itu nggak ada teorinya, kita harus langsung praktek. Nah, ini soal pertama nih. Jadi sebuah keluarga sedang berlibur ke Dufan dengan menggunakan mobil. Tapi mobil yang diparkir itu agak jauh dari pintu gerbang. Nah, ini akan sangat membantu kalau kalau kita coba gambar nih. Ini pintu gerbang, pintu masuk ya, pintu masuk Dufan. Nah, ini mobil diparkir. Ya. Nah, mereka harus berjalan sejauh 1/4 kilometer ya. Ini jalan kali nih. 1/4 kilometer. Setelah itu mereka harus naik shuttle bus sejauh setengah dari total jarak mereka gitu. Nah, ini setengahnya. Ini kan kurang lebih setengahnya nih ya. Setengahnya. Setengah dari total jarak mereka. Kemudian mereka harus berjalan kaki lagi sejauh sepertiga dari total gitu. Sepertiga dari total. Nah, pertanyaannya berapa kilometer jarak mobil diparkir? Nah, dari sini sampai sini tuh berapa jaraknya tuh berapa gitu, berapa kilometer. Nah, oleh karena itu biasa saya tulis dulu yang diketahuinya tuh apa nih? Diketahuinya tuh apa? Ada trip 1 sama dengan 1/4 kilometer ya. Perjalanan kedua itu adalah setengah dari total. Perjalanan berikutnya itu adalah sepertiga dari total ya. Nah, yang ditanyanya apa? Nah, yang ditanyanya itu apa? Nah, totalnya ya. Nanti total perjalanan berapa kilometer. Nah, nah, oleh karena itu kita coba ganti total perjalanan itu dengan suatu simbol ya. Suatu simbol misalkan X gitu ya. Nah, oleh karena itu trip 1 sekarang menjadi berapa? Tetap 1/4 kilometer. Nah, trip 2 jadi berapa? Setengah dari total perjalanan berarti setengah X ya. Nah, trip 3 jadi berapa? Sepertiga X. Nah, setelah itu kita kita coba cari tahu model persamaan linearnya itu apa gitu. Nah, dari 1/4, setengah, sepertiga ini kan itu kalau dijumlahkan itu X ya. Nah, jadi X itu sama dengan
1/4 ditambah setengah X ditambah 1/3 X. Nah, ini bisa kita selesaikan 1/4 ya. Nah, ini kita bisa samakan penyebut yang sebelah kanan jadi 6 ya. 6X min 3X min 2X sama dengan 1/4. Nah, ini menjadi berapa nih? X/6 sama dengan 1/4. Berarti X sama dengan berapa nih? 6/4 ya, atau 3/2 km. Nah, berarti total perjalanannya itu dari sini sampai sini itu adalah 1,5 kilo atau 3/2 km. Semoga dari contoh pertama ini lumayan jelas ya. Kita akan lanjut ke contoh yang berikut kok ya. Berikut adalah contoh yang kedua ya. Nah, di sini Anda diminta untuk mencari 3 buah bilangan genap yang berurutan. Nah, berurutan ini artinya tuh habis ini tuh udah pasti bilangan genap selanjutnya gitu. Jadi misalkan 10, habis 10 itu udah pasti 12, habis 12 itu udah pasti 14 gitu ya. Nah, tapi di sini diketahui apa? Ya, diketahuinya apa? Oh, jumlah dari ketiga bilangan genap tersebut jika dikurangin 2 kali bilangan genap terakhir ini sama dengan 2 ya. Nah, ini yang diketahuinya. Nah, yang ditanyanya apa? Nah, yang ditanya itu ya ketiga bilangan genap tersebut. Ya. Nah, langkah berikutnya apa? Kita coba mengganti yang ditanya itu menjadi sebuah variabel ya. Nah, ini saya anggap bilangan genap yang pertama itu saya ganti dengan X. Nah, bilangan genap yang kedua itu adalah X plus 2. Bilangan genap yang ketiga itu adalah X plus 4. Nah, mengapa saya bisa mengganti ketiga bilangan genap tersebut dengan X plus 2 dan X plus 4? Karena berurutan ini nih, karena berurutan ya. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Katanya apa? Jumlah dari ketiga bilangan genap tersebut, ya kita jumlahkan saja. Dikurangin dengan 2 kali bilangan yang terakhir, ya, X plus 4. Nah, ini sama dengan 2 ya. Kita coba kerjakan. Ini 3X tambah 6 min 2X min 8 ya. Hati-hati. Nah, kita punya 3X min 2X itu adalah X. Nah, ini 2-nya, min 8-nya pindah ke sana jadi plus 8. Plus 6 pindah ke sana jadi min 6. Berarti X sama dengan 4. Nah, oleh karena itu, ketiga bilangan genap tersebut adalah, nah, jadi ini solusi matematikanya kita kembalikan ke solusi di masalah nyatanya gitu. Adalah 4, 6, dan 8 ya. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh nomor ini nih, contoh kedua ya. Nah, untuk bisa lancar dalam mengerjakan soal cerita, nah ini mau nggak mau kita harus latihan terus ya. Nah, di video ini kita udah selesai, tapi di video selanjutnya saya masih akan ada terus latihan terus. Nah, yang latihan itu akan berasal dari masalah nyata ya.